Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Bagi yang minat menjadi sales ya, sales kanvas di elektronik. Nah, saya berpengalaman sudah hampir 2 tahun. Sejak zaman COVID melanda tahun 2020 sampai sekarang. Nah, gimana sih keuntungan menjadi seorang sales elektronik? Ya, saya pernah pengalaman di Intan Jaya, daerah Jakarta Selatan, kemudian di Mahkota Bogor, dan yang terakhir di Metro Elektronik Kalibata. Nah, sales elektronik itu semua bisa masuk menjadi seorang sales. Nah, kita biasanya jual TV, jual kulkas, AC, mesin cuci, CCTV, kemudian handphone. Nah, keuntungannya kenapa sih kita bisa saya jalanin? Yang pertama, kita menambah networking, kemudian bisa menambah ilmu hitung-hitungan jual beli. Misalkan barang handphone dicicil 120 hari, cicil 150 hari, cicil 60 hari, 90 hari. Yang kedua itu. Yang ketiga, keuntungannya kita bisa tahu jalan. Nah, tahu jalan di Jakarta yang banyak itu gimana caranya kita bisa tahu gang, kemudian bisa tahu cara menuju suatu titik. Nah, caranya itu ya kita harus pakai Google Map. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, keuntungannya kita bisa nambah teman. Jadi kalau networking tadi ke pedagang-pedagang, ke pemilik toko. Yang keempat, kita punya banyak teman sesama sales. Ya, kalau sales itu kita harus pandai berteman, bergaul. Jadi nggak mesti temennya itu aja gitu. Nah, keuntungannya kalau misalkan kita punya nasib yang sama, kita bisa menjadi seorang sales yang punya banyak teman. Dan yang kelima, kita pastinya mendapat komisi yang besar jika pengajuan kredit harian dan mingguannya itu disetujui oleh kantor gitu. Itu. Tapi selain yang keuntungan 5 jenis itu, enggak, enaknya juga ada. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, tadi adalah sisi keuntungan menjadi seorang sales kanvas elektronik ya. Saya berpengalaman, saya akan bagi tidak enaknya menjadi sales kanvas. Yang pertama yaitu jika kita datang ke konsumen, calon pedagang, calon pembeli kredit barang kita ya, yang harian itu, kita kalau mereka lagi sibuk, mereka lagi banyak pelanggan yang mesti dilayanin, mereka akan maki-maki kita atau nggak suka gitu, minimal dicuekin lah. Kan nggak mungkin ya mereka langsung bermain kasar gitu. Ada rekan saya pada saat seorang pedagang itu buka lapak ya, tokonya dibuka, mereka langsung nyiram air gitu, nyiram air panas untuk mengusir para sales yang kepagian datangnya katanya. Terus yang kedua, seorang salesman itu dipandang sebelah mata oleh sebagian besar orang ya, karena pertama, semua tingkat pendidikan bisa masuk, dari SD, TK, TK sih enggak ya, SD, SMP, SMA, itu mereka bisa masuk menjadi sales. Yang penting berani nawarin deal, bisa berhitung, dan itu menjadi syarat utama aja ya. Itu jadi karena dipandang rendah oleh sebagian besar orang ya, kita harus kuat mental. Kalau mau niatnya cari duit ya harus tahan lah dipandang sebelah mata. Yang ketiga, kalau pengajuan kredit konsumennya itu sudah kita setor ke kantor, kadang tidak di ACC atau tidak di approve karena banyak pertimbangan. Misalkan mereka calon konsumennya punya banyak cicilan, kemudian dari suku tertentu. Kemudian yang keempat ya, seorang sales itu juga banyak ditipu oleh konsumen. Contohnya misalkan konsumen yang ngakunya nggak punya cicilan, tapi ternyata punya cicilan di tempat lain. Nah, itu surveyor itu
pandai, dia bisa nanya-nanya ke kiri kanan depan belakang oleh calon konsumen itu. Nah itu yang membuat kita di reject. Yang kelima, untuk sales baru ya, kalau yang senior mah punya banyak langganan, jadi setiap ada konsumen yang mau kredit tinggal nunggu WA aja, jadi pasif income gitu. Nah tapi kalau misalkan sales yang baru, income-nya itu masih belum jelas. Pertama, persaingan salesnya sudah ketat. Jadi warung-warung atau pedagang yang menjadi segmen market kita itu sudah dimasuki oleh sales senior. Jadi kita sebagai sales junior itu nggak bisa masuk ke toko yang sudah dimasukin oleh sales senior. Otomatis kita banyak penolakan, akhirnya kita frustasi, akhirnya kita nggak banyak komisi, akhirnya keluar. Pada saat saya masuk di Intan Jaya tahun 2020 bulan November, itu gaji saya 4.200.000, sekitar yang di ACC atau di approve pengajuan kredit hariannya itu rata-rata sekitar 12 orang. Lama-kelamaan di bulan Desember menyusut menjadi 3.600.000. Di bulan Januari sisa 2,7 juta. Februari 1,7 juta. Duit segitu emang kita bisa makan? Coba dipikir ya. Oke, itulah suka duka menjadi sales elektronik harian dan cicilan harian dan mingguan. Cicilan harian ya. Bagi teman-teman yang mau join atau gabung di suatu perusahaan leasing ya, itu ya mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk karya-karya saya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.